Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang teks pidato, di mana teks pidato ini terkandung pada materi Bahasa Indonesia kelas 9. Oke, selamat menonton. Nah, apa sih itu teks pidato? Nah, sebelum ke teks pidato, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari pidato. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Jadi itulah pengertian dari pidato. Selanjutnya pengertian teks pidato. Teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Berikutnya ada 4 tujuan teks pidato. Yang pertama yaitu informatif. Maksudnya, teks pidato bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Yang kedua, argumentatif, yaitu selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Yang ketiga, rekreatif. Rekreatif yang dimaksud di sini adalah membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Dan yang terakhir yaitu persuasif. Teks pidato bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Teks pidato memiliki 6 struktur. Yang pertama itu pembukaan. Biasanya pada pidato, bagian pembukaan berisikan salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan rasa syukur. Yang kedua, salam pembuka. Pada salam pembuka, pidato biasanya bertujuan untuk menyapa para pendengar atau audiens. Yang ketiga ada ucapan penghormatan atau sapaan, biasanya berupa ucapan terima kasih pada hadirin yang sudah hadir. Yang keempat ucapan rasa syukur. Ucapan syukur diucapkan sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan karena telah diberikan kesempatan untuk bisa mengadakan acara serta berpidato juga pada acara tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu isi pidato. Pada bagian ini, orator atau orang yang menyampaikan pidato akan menyampaikan pendapat, gagasan, alasan, informasi penting yang tentunya bertujuan untuk mengajak atau mendorong para pendengar. Dan yang terakhir yaitu penutup pidato, biasanya berisi saran, ajakan, dan kesimpulan serta permintaan maaf dan salam penutup. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks pidato. Yang pertama, mengandung kalimat ajakan atau perintah. Yang kedua, kalimat yang digunakan bersifat membangun. Dan yang ketiga, kamu juga perlu membangun emosi pendengar agar mereka menyetujui dan mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Bagian terakhir adalah cara menyusun teks pidato. Jadi ada 4 langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun teks pidato, yaitu yang pertama, memilih dan menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Yang ketiga, memahami audiens. Yang keempat, menentukan pokok argumentasi. Dan yang kelima, mengembangkan naskah pidato. Sekian video pembahasan dari kami. Terima kasih.